perpanjangan sampai dengan 2061 jelas merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak lain, dan harus bisa mendapatkan masuk kepada delik tipikor karena menguntungkan pihak lain, merugikan keuangan negara. Di dalam berita terkait Freeport, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita diuntungkan karena diberi kompensasi 10%. Kompensasi 10% adalah sogokan karena harusnya kembali 100% kepada Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut peraturan yang sekarang berlaku, perpanjangan izin usaha Freeport baru bisa dievaluasi paling cepat 30 Desember 2036, yaitu 5 tahun paling cepat sebelum masa berakhir 2041. Pada saat itu maka izin usaha itu akan dievaluasi oleh presiden yang akan datang 2036. Artinya memperpanjang saat ini oleh Presiden Jokowi merampas wewenang presiden yang akan datang dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dia tidak boleh merebut hak-hak presiden yang akan datang. Nah, itu. Lalu kita mendengar bahwa peraturan itu mau dirubah agar ini bisa dilakukan. Merubah peraturan merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak tertentu, itu termasuk kebijakan yang bersifat koruptif. Dan pada saat itu ada contohnya di mana Thaksin, Perdana Menteri Thailand pada saat itu arti setelah kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan Thailand karena kebijakan koruptifnya. Kebijakannya merubah undang-undang seolah-olah kebijakannya itu memenuhi persyaratan undang-undangan, tetapi merugikan keuangan negara, dan akhirnya Thaksin dinyatakan bersalah dan dia menjadi buron dan sekarang sudah kembali ke Thailand dan dipenjara. Demikian tambahan dari saya tadi. Luar biasa. Ini mohon masing-masing secara singkat. Edwin, Habib Sayuti, ya. Walaupun rilisnya secara khusus kali ini tentang pemilu dan pilpres dan sikap pandangan. Ayo. Dari situ ya. Negara. Asal keras. Kalau ke sana, lampunya mungkin dikit. Terima kasih. Di Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menjadi concern kita adalah kaitannya Undang-Undang 45 yang diamandemen menjadi Undang-Undang 2002. Konteksnya dalam pemilu dan pilpres saat ini. Ini satu yang mendasar. Bahwa saya sebenarnya proses amandemen Undang-Undang 45 itu dimulai sejak pemilu 99. Pemilu 99 itu seperti kita tahu bersama merupakan pemilu ulang. Pemilu ulang dari pemilu 97. Tapi dalam konteks masih Undang-Undang 45. Tetapi ordernya sudah dikatakan sebagai order reformasi. Sudah bukan orde baru. Jadi itu prinsip mendasar yang kita harus digarisbawahi. Jadi kita masuk dalam satu orde reformasi dengan pemilu berdasarkan Undang-Undang 45, kan? Tujuannya mencari wakil-wakil rakyat untuk dijadikan anggota DPR dan MPR yang nantinya akan memilih presiden dan membuat GBHN bersama. Intinya itu. Nah, dari semua itu ternyata dari 48 partai yang lolos verifikasi dari 250 yang lolos menjadi partai politik, kemudian menjadi partai politik peserta pemilu hanya 48. Itu ternyata di 48 partai politik hanya 2 partai politik yang menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu yang pertama adalah Partai Amanat Reformasi. Dia punya konsepnya apa sampai sekarang saya nggak tahu. Ada di ini aja.
Waktu itu kebetulan saya ketua tim evaluasi KPK, kita minta ratifikasi. Kemudian nomor 2, PUDI, Partai Uni Demokrasi Indonesia, pimpinan Sidin Kapampas. Juga punya konsep berubah Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu konsepnya ada. Nah, dari perjalanannya, dari 2 partai tersebut ternyata hanya PAN yang lolos menguji threshold 2% pada pemilu 99. PUDI tidak mendapat kursi di DPR. Jadi itu. Jadi 47 partai yang lainnya, termasuk partai saya, 16, Golkar, P3, PDIP, dan sebagainya, tidak ada pernah mengatakan akan merubah Undang-Undang 45. Sedikit silakan buka itu yang namanya perpustakaan arsip, semua tidak ada. Bicara di arsip nasional, arsip KPU dan lain sebagainya. Itu yang mendasar. Kok tiba-tiba pada saat sidang umum MPR pertama tahun 99 mulai ada wacana merubah Undang-Undang 45 tahap 1, yaitu ambilan tahap 1. Itu masih yang ringan-ringan tuh. Ya kan? Dan yang mengerikan sekali tanpa ada naskah akademis, tetapi langsung di-drop dari gabungan ornop, organisasi non pemerintah dan NGO asing yang memberikan konsultasi ke anggota-anggota MPR dari seluruh fraksi, termasuk fraksi utusan daerah, fraksi utusan golongan. Saya nggak tahu fraksi ABRI dikasih apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti seluruh fraksi semua diberikan. Jadi 12 fraksi partai sama 2 fraksi utusan daerah dan utusan golongan. Nah, inilah akhirnya terjadi amandemen 1, amandemen 2. Nah, secara tertutup kita waktu itu pernah bicara Magnus ini bahaya. Pak Dur waktu ini bahaya sekali. Nanti saya coba bicara dengan Pak Dur waktu itu sudah sangat tidak kontrol sekali. Tapi pada menjelang amandemen ketiga, Gus Dur diminggirkan. Ceritanya jadi lain. Jadi tidak pembina ini bablas terus jalan. Semua jalan, intinya adalah dirubah Undang-Undang 45 tanpa persetujuan rakyat. Jadi rakyat memilih tahun 99, tidak pada benak mereka akan ada perubahan Undang-Undang 45. Yang bicara itu hanya PAN sama PUDI. Dan kursinya PAN cuma berapa? 29 waktu itu. Jadi sangat minoritas sekali. PUDI tidak dapat kursi. Berarti sebenarnya hampir 95% rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsip mendasar. Ini yang menjadi perjuangan daripada gerakan kita. Itu yang pertama. Dan yang perlu kita ingat, kalau saja Undang-Undang 2002 ini berjalan, memberikan satu proses keadilan, menimbulkan kemakmuran, menimbulkan pemberantasan korupsi, pemberantasan nepotisme dan sebagainya, mungkin udah nggak ada cerita kembali dulu udah nggak ada gunanya. Orang mau salah mau apa kek, yang penting lebih makmur, generasi lebih rendah. Ini bukannya generasi ini lebih kacau balau, lebih nepotisme dan lain sebagainya. Jadi ini yang menggerakkan kita semua untuk bersama teman-teman yang lain untuk kembali ke Undang-Undang 45 karena udah menemui jalan buntu. Seperti sampaikan Bung Antoni tadi, nggak ada bertanggung jawab. Siapa bertanggung jawab siapa? Bertanggung jawabnya mau ikut-ikut Amerika, yaitu kepada rakyat. Rakyat dikasih sembako, dikasih BLT, selesai dia pilih lagi. Ya kan, padahal itu uang negara kan gitu. Jadi hak daripada rakyat. Jadi hal inilah mau kita hentikan dengan menawarkan kembali ke Undang-Undang 45 asli yang kemudian kita perbaiki dengan addendum disesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini intinya yang perlu dipertegas. Jadi gerakan G45 adalah menuju arah sana. Dan untuk menuju arah sana kita tidak ingin melalui direktif enggak. Kita proses yang terbuka, proses kita tanya rakyat. Ini mungkin makan waktu tahunan. Jadi kita mendapat yang namanya undang-undang dasar yang luar biasa, yang betul-betul meneruskan aspirasi rakyat dan menjadikan satu harapan tanpa rakyat bukan pada orang per orang, bukan pada partai politik, tapi pada sistem kenegaraan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 asli yang diadendum. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan menjadi referensi kita bersama. Terima kasih. Ini penting sekali. Beliau sebagai pelaku sejarah, kesimpulan penting tadi bahwa
lewat pemilu 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi, rakyat mayoritas mutlak sekitar 90% lebih tidak memberi mandat untuk adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun partai-partai politik kemudian melakukan itu, maka muncullah Undang-Undang Dasar 2002 yang membuat kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ya kacau balau, karut marut, kocar kacir, yang sebagian rakyat belum memahaminya. Maka kami ingin menyadarkan rakyat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah solusi dengan adendum yang sesuai dengan dinamika zaman. Mungkin Sayuti? Oke, kalau gitu Habib Musi, ya. Sekretaris terakhir. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh para pendiri bangsa ini sebetulnya kalau tidak boleh dikatakan sempurna karena kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Kuasa, ya hampir sempurna lah gitu kan. Tentu ada kelemahan-kelemahan. Akan tetapi ternyata itu yang disusun sudah sesuai dengan cita-cita bangsa bersama ke depan. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 100 tahun masih bisa on sebetulnya, masih in. Tapi dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi, ternyata itu pun belum konsisten dilaksanakan yang ada itu. Bahkan di orde lama, orde baru tidak dilaksanakan secara konsisten, di era orde reformasi malah di amandemen gitu kan. Artinya itu pasti menyalahi daripada kiblat atau tujuan daripada cita-cita bangsa dan negara sesuai yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini. Ini menjadi catatan besar bagi kita. Padahal itu sudah format yang sangat luar biasa dari kecerdasan sebuah istiad para ulama dan para tokoh-tokoh nasional di negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, dengan adanya amandemen 1, 2, 3, 4 itu, ternyata memang setelah kita kaji berkali-kali secara akademis, memang sudah keluar daripada dari track yang dituju oleh para pendiri bangsa ini. Sehingga kadang-kadang antara mukaddimah dengan batang tubuh sudah berbeda, sudah tidak sama. Bahkan ada satu pasal, satu bab itu kosong, tidak ada. Ini kan sangat celah sekali. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa negara kita ini kita analogikan sebagai smartphone umpamanya, ini ternyata sekarang ini sudah banyak virus, sudah banyak hang, sehingga akan hancur gitu kan. Tidak akan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita reinstall, dikembalikan kepada Undang Dasar yang asli. Tentunya nanti bukan ganti handphone. bukan ganti handphone. Jadi sayang karena itu mahal sekali gitu, nggak usah dijual gitu kan. Jadi itu yang harus diperbaiki, disempurnakan hal-hal yang masih kurang tentunya disesuaikan dengan keadaan dan situasi, itu disesuaikan disempurnakan dengan cara adendum. Ini adalah merupakan sesuatu yang langkah yang harus segera kalau negeri ini ingin menjadi negeri yang benar-benar negeri yang maju, negeri yang ke depan punya visi dan akan memimpin dunia kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Muhsin Alatas, terakhir Profesor Laude. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roh untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, satu aspek saja yang ingin saya menyoroti pada sore hari ini, terjadi liberalisasi yang tidak memperhatikan segmen masyarakatnya. Liberalisasi yang tidak memperhatikan
segmen masyarakatnya akan menimbulkan kesenjangan yang besar sekali, sehingga yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Yang membahayakan dengan liberalisasi seperti sekarang ini, atau dengan kondisi mengapa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ternyata dihilangkannya putusan golongan dan putusan dari daerah itu menyebabkan partai politik itu terlalu dominan, gitu ya, sehingga kemudian negara bisa dijual. Kalau utusan daerah dan golongan itu segmentasi yang betul-betul mewakili daerah. Nah, dalam konteks ini kita sudah melihat bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan antara lain yang tertera di dalam pasal 5 ya, sila kelima Undang-Undang 45 mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu makin jauh, terutama dalam aspek pendidikan. Hari ini ada 11 lah sekarang ini juta orang yang sedang tidak dalam posisi, tidak dalam pendidikan, tidak dalam bekerja, dan tidak juga dalam training. Nah, kelompok ini yang paling menderita inilah yang kemudian mencari kesenjangan, sehingga mereka ini harus mendapat perhatian, dan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, kelompok ini menjadi perhatian negara. Hari ini tidak diperhatikan. Saya kira itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan konferensi pers ini, rakyat mulai menyadari bahwa kelompok yang istilahnya 11 juta ini terlupakan dan tidak satu pun yang memperhatikan. Mengenal mereka pun juga tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Laudy Kamaludin, Presidium. Terakhir Sekretaris dari Presidium. Oh iya, kita baca. Sebelum tanya jawab, mungkin lebih khusus tentang gerakan. Bapak Hatta Tariwan. Terima kasih. Jadi, ada 4 atau 5 hulu masalah, tapi saya hanya mau bahas satu saja hulu masalah dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Hulu yang utama itu adalah berlakunya sistem pilpres langsung, yang kita sudah tahu bagaimana ricuh, rumit, saling fitnah, saling ini semua ini kan membuat. Padahal ada sistem yang sederhana yang diwariskan oleh pendiri bangsa kita. Sistem sederhana itu adalah sistem musyawarah, sistem perwakilan, ya kan? Partai-partai semua kan sistem perwakilan memilih ketua umum. Tidak ada yang meminta pemegang kartu anggota datang ke bilik suara lalu coblos pilih ketua umumnya, ya kan? Kok giliran pilih presiden mesti lewat langsung, mesti datang ke bilik suara, semua harus yang pegang KTP dan sebagainya. Kita punya demokrasi yang jauh murah sederhana. Kita sudah ada wakil rakyat dipilih lewat pemilu, yaitu anggota DPR. Kok mesti harus dipilih lagi? Kok nggak dipercaya untuk menjadi wakil memilih presiden gitu? Nah, ini membuat demokrasi kita ini menjadi tidak karuan-ruan. Karena biayanya jadi sangat mahal, 70 triliun itu dari negara. Biaya dari oknum-oknum yang jadi capresnya emang duit sendiri, pasti duit dari cukong-cukong. Sehingga kalau puasa, akhirnya diatur oleh cukong. Apa balas budinya? Impor bebas, impor pangan, impor ini semua. Dampak dari memilih presiden yang boneka itu. Nah, sampai akhirnya diatur lagi untuk penerusan kekuasaan itu harus bisa dilanjutkan. Dilanjutkan dengan cara apa? Dengan cara seperti sekarang yang kita lihat kan. Harus ada penerus yang bisa dipercaya.
Semua itu order dari oligarki yang mengatur kekuasaan. Mereka nggak mau terganggu. Jadi sistem ini benar-benar gila. Sistem musyawarah yang diperkenalkan oleh pendiri negara kita itu sangat sederhana. Cukup kumpul wakil rakyat, keterwakilan dari DPR, keterpilihan dari DPR. Ada keterwakilan dari utusan daerah, ada keterpilihan dari keterwakilan dari utusan golongan. 3 komponen ini mencerminkan bangsa Indonesia yang bisa memilih presiden. Dan insya Allah kalau di gedung MPR calonnya pasti yang terbaik. Karena nanti kan tokoh-tokoh senior ada di MPR. Dia memilih, tidak mungkin tukang tambal ban dia dorong jadi presiden. Pasti paling tidak Panglima TNI itu akan tersinggung kalau calonnya tidak baik. Mereka, jadi ada jaminan bahwa calon terbaik itu akan lahir dari sistem musyawarah itu. Kalau dengan sistem sekarang kan siapa punya uang, karena hanya partai yang punya wewenang. Gitu. Jadi kalau mau detail ya saya kirim nanti keburukan sistem pilpres langsung ini. Dibilang bahwa dengan pilpres langsung ini terjadi demokratisasi, di mana buktinya? Jokowi 2 kali dipilih hanya oleh 42% dan 37% rakyat. 2 kali pemilu. Dari jumlah pemilih loh, bukan dari perbandingan antara calon. Ini tipuan-tipuan, angkanya seolah-olah dipilih 55%, apa itu tipu. Karena jumlah pemilih harus dibuktikan. Emangnya orang yang nggak datang atau gagal apa bukan rakyat? Hanya sekian persen. Jadi tidak juga terjadi demokrasi. 50+1 itu yang diagung-agungkan oleh demokrasi liberal itu. Nggak ada. Nggak terjadi demokrasi itu saya bilang di berbagai tulisan itu legal tapi tidak legitimate. Sistem yang sekarang ini dia legal sebagai presiden tapi tidak legitimate karena rakyat tidak mayoritas memilih dia. Saya kira itu aja dari saya ya. Pak Hatta Taliwang sebagai aktivis lintas zaman, hatinya boleh jadi panas tapi pikirannya masih dingin. Ini ada 2 presidium yang baru datang. Mohon tolong diberi kursi ya. Pak Ponco Sutowo, kemudian Pak Tony Hashim. Tolong ada kursi nggak di depan sana? Ya. Nanti beliau biar menjawab pertanyaan. Adakah cukup pengantar penjelasan? Pak Tony di sini, Pak Tony Hashim. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Jadi Pak Ponco, Pak Tony Hashim bicara belakangan ya. Di dalam konferensi pers ketiga ini, saya mengulang konferensi pers yang kedua. Mohon dia simak ini dapat penjelasan dari Pak Bim Prasetyo ini, apakah gerakan kembali Undang-Undang 45 yang asli ini, Pak Bim ini mengacu kepada Piagam Jakarta. Sudah dijelaskan pada konferensi pers yang lalu bahwa gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli tidak mengacu ke yang lainnya. Tidak mengacu ke Piagam Jakarta Juli 1945, walaupun itu juga merupakan kesepakatan dari tim kecil yang dibentuk oleh BPUPK. Tidak mengacu ke sistem lain, justru hanya ingin kembali ke sistem yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Itulah sistem yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang lain? Ini Pak Bim, kan saat ini Nanti para presidium yang akan menjawab yang lain. isu tentang kecurangan pemilu kan sudah sangat luar biasa. Dari itu sehingga ada
berkembang ke isu bahwa kecurangan itu kemungkinan partai-partai yang saat ini berkuasa kemungkinan itu akan kembali berkuasa gitu kan tadinya. Nah di sini pada poin keempat bisa dinyatakan bahwa mengusahakan kesepakatan nasional baru yakni agar MPR hasil pemilu 2024 artinya presiden ini kan berharap dari MPR pemilihan yang akan datang. Nah, kalau misalnya kecurangan terjadi ya, sehingga MPR tetap dikuasai oleh partai-partai yang berkuasa sekarang, bagaimana mewujudkan perjuangan ini untuk bisa kembali ke Undang-Undang 45? Terima kasih. Oke, Pak Sayuti dan Pak Ponco mungkin menjawab pertanyaan itu. Dalam rilis kita hari ini yang dibicarakan di grup, kita tidak menghalangi pemilu dan pilpres, proses pemilu dan pilpres 2024. Lain juga kita menolak kalau dilakukan lewat dekret presiden sekarang karena tidak punya kewenangan dan oleh MPR sekarang. Ini jalan tengah menunggu MPR yang terbentuk yang kita minta desakan untuk mengeluarkan ketetapan pertama kembali ke Undang-Undang 45. Gimana dengan proses itu kalau dinilai curang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya esensi dari penjelasan yang banyak adalah bahwa setelah kita lakukan reformasi, banyak sekali terjadi kesalahan berulang-ulang. Namanya kesalahan repetitif. Dan setelah dipelajari, ada akar-akar masalah yang selalu menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita tidak pecahkan akar masalah ini, maka kita lihat perkembangan dunia sekarang. Negara-negara lain sibuk dengan pembangunan, sibuk dengan visi peradaban. Sementara kita disibukkan dengan konflik politik yang tidak pernah selesai. Dan ini dijadikan juga alasan oleh kekuatan-kekuatan penjajahan kolonialisme untuk menyibukkan kita supaya agenda mereka tetap jalan. Salah satu sebenarnya masalah repetitif itu adalah soal pemilu yang hanya sifatnya prosedural. Semua orang tahu bahwa kalau penghitungan suara tidak selesai di tingkat kecamatan yang bisa diketahui 3 hari hasilnya pemilu, maka sesudah itu suara yang dihitung di kabupaten, di provinsi, itu sudah dikelola. Karena dia tidak punya lagi hubungan dengan C1. Tidak ada orang bisa menghitung lagi pada tingkat provinsi, apalagi pusat, dengan merujuk pada C1. Artinya Anda harus membawa C1 dari kabupaten-kabupaten, bawa ke MK di pusat. Dan itu tidak mungkin. Maka masalah pemilu setelah amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu, kita tidak punya lagi pemilu yang bisa menggambarkan ada disebut kepemimpinan representatif, bahkan curang. Nah karena saking curangnya itu, maka begitu presiden baru terpilih, udah langsung muncul isu untuk siapa nanti presiden berikutnya. Sibuk lagi orang di media sosial dengan presiden berikutnya. Jadi kapan kita pernah bisa fokus untuk membangun? Jadi pertanyaan tadi itu dari yang terhormat yang berkata tadi, sebenarnya memang benar bahwa pilihan yang diambil oleh G45 tidak mau terjadi sekarang perubahan. Kenapa? Karena bisa menginterupsi sistem negara yang berjadwal. Karena sistem presidensial itu adalah sistem yang berjadwal 5 tahunan. Kalau kita interupsi itu, bisa terjadi chaos. Jadi masalah yang sekarang sudah berkembang, sudah hampir tidak tertangani. Ada potensi disintegrasi bangsa. Saya ingin ingatkan ya, bahwa kalau orang membanggakan yang namanya hasil survei, periksa hasil survei dari anaknya Husni Mubarak, Presiden Mesir. Pada waktu survei, dia diunggulkan dengan angka 95% dukungan.
80% dukungan, 70% dukungan. Tapi tidak lama sesudah itu Husni Mubarak tertumbang karena revolusi. Artinya apa? Artinya bahwa survei itu adalah untuk mengenakan yang berkuasa. Dan beberapa pemilik lembaga survei mengatakan bahwa ya, kita survei ini juga tidak ada dana kalau tidak ada yang bayar. Ya, kita melayani yang bayar. Jadi kalau mekanisme undang-undang demokrasi yang liberal ini kita terapkan, makanya hidupkanlah bayar membayar seperti ini. Kita tidak punya angka yang kita punya. Jadi jangan dianggap bahwa keadaan tenang sekarang itu dianggap bahwa rakyat itu puas. Lantas kemudian masuk di situ lembaga survei mengatakan bahwa dukungan 90%, dukungan 99%. Kan tinggal diisi saja itu. Karena memanfaatkan situasi tenang. Kenapa rakyat tenang? Karena mereka bosan. Mereka bosan, kesalahan itu berulang-ulang terus. Dan tidak bisa diselesaikan. Karena itulah kita bertekad untuk kembali ke Undang-Undang 45 asli. Karena itu, bisa tanya sama Profesor Gini, berapa banyak judicial review dilakukan terhadap undang-undang? Berapa banyak? 115 dilakukan. yang bertentangan yang sudah di judicial review 5 dan 6. Ya, dan sudah menang tidak dilaksanakan. Ya, tidak ada eksekusi. Saya sebagai pembuat undang-undang, saya bisa katakan bahwa dulu waktu awal-awal reformasi, kalau terjadi satu saja kesalahan kata atau kekeliruan kata dalam undang-undang, sekjen itu masih membawa ke saya marah untuk persetujuan satu kata. Tapi Anda lihat yang terjadi dengan undang-undang Omnibus Law, berhalaman-halaman itu tumpang tindih. Dan orang tidak tahu lagi mana undang-undang asli dan mana yang tidak asli. Kalau dulu kita masih minta kepada sekdek, tolong undang-undang yang disetujui dimuat di website supaya bisa dirujuk. Sekarang ada nggak yang tahu undang-undang asli tentang ibu kota negara itu di mana? Mana undang-undangnya? Kalau Anda bawa-bawa ini salah, pemerintah salah, kita gugat, loh, pemerintah bisa, bukan itu yang kita hasilkan, bukan itu bisa diganti. Jadi inilah satu situasi yang sebenarnya jangan dianggap bahwa kalau rakyat tenang, kalau kita ini tenang, kita tidak melawan, tidak turun demo dan menggoyang-goyangkan kantor-kantor itu, menghabisi mereka semua. Itu karena kita tidak mau lagi satu gerakan perubahan yang tidak terukur bisa menimbulkan chaos dan bencana buat bangsa yang sudah rapuh dan dibanding. Jadi tolong jangan manfaatkan situasi ini untuk menganggap bahwa kita tenang. Langkah di mana G45 ini meminta supaya sebelum terjadi sidang MPR tahunan, 5 tahunan, jangan dibuat perubahan karena bisa chaos. Begitu juga kalau pada waktu sidang kita tidak punya pilihan lain. Kecuali sebelum itu kalau ada dekret kita tolak, bisa chaos. Kalau ada perubahan lewat lembaga yang ada, yaitu bisa impeach, juga bisa terjadi masalah karena benturan di antara partai-partai politik ingin memperebutkan. Anda tahu, sekarang ini yang jadi masalah. Kenapa kita khawatirkan? Karena investasi PDB kita yang sekitar 20.000 triliun, di mana black marketnya itu bisa sekitar 10%, uang haram yang berputar itu. Kalau 10% itu sekitar berapa triliun? 2.000 triliun, 3.000 triliun. Inilah yang diperebutkan, Prof. Antoni. Inilah orang-orang ini takut, itu seakan-akan ada harta karun di depan yang mereka perebutkan. Tidak ada mau yang satu menang, yang lain tidak dapat bagian. Nah, situasi ini kita tidak ingin G45 menurut saya, Prof. Tidak ingin membuat dia tambah menang. Maka pilihan kita hanyalah kalau Anda menganggap bahwa MPR hasil pemilu nanti juga tidak layak, ya kita tidak punya pilihan lain. Pada waktu itu nanti akan ada tindakan lain. Karena energi rakyat itu sudah mendidih untuk ada perubahan. Dan ingat MK, bahwa MK ini juga satu lembaga yang tidak cukup mewakili semangat untuk menafsirkan undang-undang dasar, undang-undang. Karena ingat,
Undang-undang dasar itu terdiri dari 3. Satu yang disebut dengan start ide, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh. Para hakim MK itu hanya punya keahlian dalam soal verifikasi batang tubuh, bukan tafsir terhadap pembukaan undang dasar. Itu masalahnya. Sehingga pernah terjadi, Pak Din, di satu kabupaten yang dimenangkan MK untuk bupati, itu jumlah suaranya, total hasil pemilunya, pilkadanya, lebih banyak dari jumlah penduduknya. Ada itu berita, karena mereka bikin aturan terlalu banyak gugatan pilkada. Jadi mereka bikin aturan juga hanya yang memenuhi syarat digugat saja mereka berita. Ini banyak terjadi. Jadi demokrasi kita rusak. Maka saya ingin garis bawahi Bapak, kebutuhan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bukan keinginan melankolis, bukan keinginan yang karena kita ini lemah lembut, karena tidak ada kerjaan. Karena kita menyadari bahwa tanpa ini maka kita akan berantakan. Dan jangan coba-coba para pemimpin negeri ini manfaatkan, apalagi dengan menyandarkan para lembaga-lembaga survei yang tidak bisa diandalkan. Tolong diingat. Jadi mudah-mudahan suara saya ini selalu. Ini dalam awal saya muncul dan tambahan di pertanyaan ini atau nanti. Saya kira pertanyaan ini tadi menanyakan apakah kembalinya sekarang atau nanti sesudah pemilu artinya MPR baru gitu. Dengan ada indikasi kecurangan maka mungkin MPR itu aja kan gitu. Saya kira kita mesti lihat dari aspek ini. Kembali ke Undang-Undang 45 satu kebutuhan. Karena tata kelola negara kita sudah menyimpang jauh dari apa yang dicipta negara itu sudah berubah jauh. Bahwa perubahan-perubahan itu membuat sampai pada hari ini. Hari ini kita bicara pemilu itu apa demokrasi itu sempit, cuma pemilu itu dia demokrasi. Di luar itu nggak ada demokrasi. Betul. Pada inti dasarnya kan negara Indonesia itu hanya bisa maju kalau partisipasi rakyatnya banyak. Partisipasi rakyat itu tinggi, untuk itulah diperlukan demokrasi. Kalau nggak ada demokrasi, bagaimana meningkatkan partisipasi? Jadi jangan partisipasi rakyat, demokrasi itu disetujukan cuma soal pemilu, lebih-lebih lagi soal pilpres saja. Gitu. Demokrasi kalau ada 280 juta rakyat Indonesia, yang kerja 50 juta, yang 230 juta nonton, insya Allah kita bangkrut. Ya mungkin, mesti semua turun, mesti semua bekerja. Itu syaratnya. Dan syarat itulah maka demokrasi. Dan Indonesia ini negara yang ada kekhususan Indonesia. Indonesia itu negara yang paling bineka di dunia. Ya ada yang lebih bineka dari Indonesia. Negara Cina penduduk lebih banyak, tapi tidak sebineka Indonesia. Betul. Mungkin artinya di Cina mungkin 40 kan. Kita 1000 lebih. Ini menurut konsensus bukan menurut saya. Jadi artinya kita unik. Oleh karena itu kita tidak mungkin istilahnya hanya sekelompok orang yang mengatakan semua harus partisipasi. Kalau semua harus partisipasi dengan kebinekaan itu, maka mesti dicari titik temu. Nggak bisa semua sependapat. Hal-hal apa saja yang kita sependapat itu yang kita pakai sebagai patokan. Itu kita maju ke depan. Karena kita bineka dan jangan pernah bermimpi. Dan dari yang 1000 lebih etnik itu, yang masyarakatnya lebih dari 1 juta, cuma 11. Yang 1100 sekian tuh kurang dari 1 juta. Orang Banten tuh ada di Jawa, dicampur sama orang Jawa tetap aja mau jadi orang Banten, nggak mau jadi orang Jawa. Mau diapain tetap dia gitu. Jadi nggak mungkin yang orang Jawa bilang orang Banten ikut-ikut aja kamu cuma sedikit. Nggak mungkin. Semua orang punya pendapat. Orang yang minoritas itu boleh tidak jadi pemimpin, karena pemimpin terjadi dari mayoritas.
tetapi aspirasi mereka harus ditampung. Gak mungkin aspirasi mereka itu ditinggal begitu saja. Gak mungkin, harus ditampung. Betul. Sekecil apapun dia, ada orang kaya, orang apa, mesti ditampung aspirasinya. Itulah ya menjadi spesifikasi bisa. Jadi demokrasi itu supaya menampung yang semua itu berpartisipasi. Jangan seolah-olah kalau udah mayoritas pilih gitu, udah yang lain pasti ikut. Nggak mungkin. Itu tidak terjadi di Indonesia. Tidak mungkin terjadi. Nah, itu sifat manusia. Itu begitu. Aspirasi harus ditampung. Dan itu demokrasi. Makanya kita harus menerjemahkan demokrasi itu seperti apa. Gitu. Kenapa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Karena itu pintu masuk kita untuk menata kembali. Kalau nggak dari situ, dari mana kita mulai menata ini? Terlalu banyak penyimpangannya. Terlalu luas gitu. Dan kalau itu tidak kita lakukan hari ini, karena lagi tunggu kita pecah perang kayak di Arab Spring begitu. Sudah keburu kacau itu. Dan jangan lupa salah satu hal yang paling menonjol di Indonesia itu, kita diberi berkah kekayaan alam yang cukup oleh Allah. Tapi celakanya orang yang kekayaan alamnya cukup gitu, kayak Brunei, kayak Arab, layaknya makmur. Kita kekayaan alam cukup, kita dijajah. Bukankah kita dijajah karena kekayaan alam? Jadi itu kita pelajari. Gitu. Jangan pernah percaya bahwa karena kekayaan alam atas kita bisa hidup senang-senang. Kita mesti berupaya. Gitu. Kekayaan alam kita bagus, kita memenuhi kebutuhan kita sendiri nggak cukup. Ini yang menurut saya kesalahan harus diperbaiki. Apa betul kita cuma mengadari hilirisasi dan semuanya beres? Nggak mungkin. Hilirisasi itu cuma menghasilkan 20% dari APBN. Hilirisasi kan? Tambahan lah itu ekstra gitu. Dulu ayah saya urus minyak 70% dari APBN, itu aja nggak cukup. Karena kata kuncinya bukan di situ, kata kuncinya partisipasi masyarakat. Hanya dengan partisipasi masyarakat lah bahwa demokrasi itu yang kita maksudkan itu Indonesia bisa maju di situ. Tolong melihat perspektifnya, jangan disempitkan. Seolah-olah demokrasi cuma pemilu. Kalau sempit, partisipasi itu kata kunci. Saya kira itu mungkin tambahan untuk memberi. Ini ada tambahan Pak Antoni. Iya, terima kasih. Jadi saya ingin menggarisbawahi pertanyaan tadi. Apakah kita melihat kenapa kita meminta MPR yang akan datang untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar? Saya rasa adalah kata kuncinya adalah dan secara fundamental bahwa G45 tidak ingin mengganggu jadwal yang sudah ada, yaitu jadwal Pilpres 5 tahunan. Itu yang tidak mau terganggu. Oleh karena itu, bahwa sebagai konsekuensi logis, maka setelah Pilpres, setelah pemilu, maka kita mendesak untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu dari MPR yang akan datang. Bagaimana kalau MPR-nya hasil dari pemilu curang? Nah, ini adalah suatu isu yang berbeda. Yaitu bagaimana kontrol masyarakat, bagaimana kita mendesak bahwa pemilu yang akan datang harus jurdil. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Tetapi apapun itu, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 harus melalui MPR yang akan datang. Kenapa yang akan datang? Kenapa tidak 5 tahun yang akan datang? Karena 5 tahun yang akan datang adalah kita melihat urgensi bahwa ini harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, siapapun yang PR-nya itu. Demikian. Jelasnya gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli oleh G45 ini kita niatkan sebagai jalan damai, jalan tengah
dan itulah jalan ideal. Dalam bahasa hukum Islam, mohon maaf saya pakai, ada pendekatan akhafud dararain. Dararain, dua bahaya. Dan yang masalah itu mengambil yang paling rendah derajat bahayanya. Bahaya pertama adalah jika kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia berlangsung dengan Undang-Undang Dasar 2002 dan turunannya, itu akan menimbulkan tidak hanya bahaya bagi bangsa di masa depan, tapi akan membawa malapetaka kebangsaan. Bahaya besar. Bahaya kedua, kalau dilakukan sekarang lewat dekret presiden yang itu tidak punya dasar hukum, tidak berkewenangan, atau oleh MPR yang ada sekarang dengan konfigurasi politik yang kami kritik, itu juga akan membawa bahaya. Maka jalan tengahnya kita menunggu MPR baru, dan ini juga merupakan suatu kearifan. Pergerakan ini bukan dari kevakuman, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Namun MPR baru itu satu, harus segera bersidang dan menetapkan pada sidang perdananya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian ketatanegaraan kita diatur bertolak dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli secara murni dan konsekuen, walaupun kami membuka peluang bagi adendum khususnya tentang masa jabatan presiden hanya maksimum 2 kali. Jadi mohon maksimum 2 kali. Minimal adendum itu menyangkut pembatasan. Adendum itu minimal itu, dan ada prinsip dan nilai-nilai lain sebagai imperatif pesan dari Undang-Undang Dasar 45. Nanti diserahkan kepada permusyawaratan. Ada pertanyaan mungkin terakhir? Boleh, saya Prof. Wartawan. Oh iya. Kita aja kita ngobrol. Mana Iwan tadi? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Fena dari menyoroti pernyataan yang tadi disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Hasim. Tadi sempat menyampaikan bahwa banyak undang-undang dasar yang saat ini berlaku ini merugikan, salah satunya merugikan institusi TNI. Nah, mungkin bisa disebutkan beberapa case pelaksanaan uji amandemen sehingga penting untuk kemudian dikembalikan lagi kepada undang-undang dasar asli. Ada beberapa case yang mungkin bisa di highlight atau dijelaskan secara detail, Pak, mungkin bisa jadi. Ini mohon setelah Pak Syamsir Siregar, Pak Ponco sekali lagi sebagai Ketua PPI. Saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu diketahui tentang Undang-Undang Dasar 2002 ini. Undang-Undang Dasar 2002 ini 90% itu sudah ditukangi dengan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga banyak hal-hal yang tidak cocok dengan negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terdiri dari bermacam-macam suku dan agama. Kita ketahui bahwa saya kata-katai tahun 2009 kami sudah menelaah masalah-masalah Undang-Undang Dasar yang 2002 ini, dan hasilnya kami telah sampaikan kepada DPR, MPR, tapi sama sekali tidak dipublis. Banyak sekali masalah-masalah kalau saudara-saudara peliti itu, masa ada Undang-Undang Dasar pasal itu kosong.
TPA maksudnya kosong. Iya, baik. Iya di PA dihapus. Lupa. Kosong. Ya. Ada pasal kosong. Pasal yang kosong. Masa undang-undang sudah seperti kita ketahui bahwa undang-undang sekarang ini pedoman bangsa dan negara ini untuk melaksanakan negara ini melaksanakan tugasnya. Tapi kalau undang-undang dasarnya kacau ini gimana? Sehingga tentunya saya mengharapkan juga kalau bisa kita undang ini calon-calon presiden ini dengan kita juga menyampaikan apa harus berkomitmen kalau Bapak itu terpilih Bapak juga mendorong untuk Undang-Undang Dasar 2002 ini dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau ini terus, ya kita akan alami semacam sekarang ini juga. Nah, itulah beberapa hal. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kami pelajari waktu itu tahun 2009. Saya sudah banyak lupa. Itu tentang kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Dasar 2002 ini. Itulah beberapa yang Pak Ponco mungkin nambahkan apa yang dirasakan oleh keluarga besar TNI sebagai sebuah kerugian kalau tidak penyimpanan. Menyambung apa yang disampaikan Pak Mesir. Purnawirawan TNI Polri itu organisasi yang paling pertama meributkan soal kembali. Sejak mulainya dan sampai sekarang Di 2009 ya, itu dari mulai 2004 sudah ribut di tahun 2004 ribut setiap tahun. Posisi mereka hari ini seperti kita. Kalau lihat dari keterangan Koko itu keterangannya bahwa kembali itu di MPR yang baru. Persis seperti kita. Ada yang kembali melalui dekret, tapi kalau Koko kembali gitu. Permasalahan yang kita rasakan bahwa ada perubahan dari demokrasi kita. Sekarang demokrasi kita itu liberal. Padahal menurut Bung Hatta, data demokrasi Indonesia itu ada 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi barat, demokrasi tradisional atau demokrasi desa. Di desa dimanapun di Indonesia itu namanya beda-beda, tapi ada desa, ada namanya beda, tapi ada hal-hal penting, selalu ada perundingan di desa. Yang ketiga dasarnya demokrasi Indonesia itu adalah agama Islam, dalam agama Islam itu musyawarah. Itu ada. Jadi menurut Bung Hatta, bukan menurut saya, tidak tuh. Sekarang yang 2 ini hilang. Kenapa tiba-tiba menjadi ya karu-karuan? Karena kemampuan 2 aliran tadi yang bisa menampung aspirasi menjadi hilang. Seolah-olah semua gitu. Kalau kita perhatikan remu desa gitu, ya pada hal-hal yang penting di desa itu dibicarakan gitu. Tapi yang dibicarakan itu program, mau ngapain? Kepala desanya nggak diganti. Mau bikin ini, mau bikin itu, ya orang desa gitu. Jadi itulah program kita bersama. Karena kita perkembangan lain. Kalau demokrasi itu ganti pemimpin kan begitu. Jadi aspirasi pekerjaan mana itu hilang sama sekali. Kedua tadi kita musyawarah, hikmah kebijaksanaan. Yang penting itu pertama adalah akal. Pikiran-pikiran nalar yang konkret yang dijadikan bukan hitung-hitungan angka. Nalar dulu, dari nalar itu baru. Itu ajaran agama Islam. Dengan kebinekaan kita itu yang menang. Kalau nggak pasti orang Jawa mau orang Islam aja presiden lain mah nonton aja. Apa itu? Bukan itu Indonesia. Misalnya saya orang Jawa, saya orang Islam,
Nah, itu saya diam-diam aja. Bukan gitu, kita sampai marah sama saya. Jadi TNI juga ada menonjol sekarang ini. Suka apa tidak suka, TNI adalah organisasi yang paling depan dalam memelihara semangat bangsa kita. TNI itu yang paling depan dalam semangat bangsa kita. Gara-gara Undang-Undang Dasar 2002, mereka dikucilkan. Kalau mereka dikucilkan, bukan TNI yang rugi, kita yang rugi. Kita yang rugi. Kalau TNI kan nggak ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang Jawa ya hormat, orang Batak hormat juga dia, nggak ada dia. Udah selesai dia persoalan itu. Di organisasi belum selesai. Di TNI udah selesai itu. Panggabean, Oke, itu hormat juga. Mereka oke, nggak ada masalah. Jadi mereka ini selama ini TNI adalah yang di depan di dalam gerakan kebangsaan. Saya kira kalau saya nggak salah, Sultan itu bilang, kalau nanti kita ada masalah kebangsaan, masihkah kita bisa berharap ke TNI? Kecuali kita 5 tahun yang lalu. Problemnya sekarang kita ini justru tidak menghargai TNI kita, karena ada anggapan dulu ada kesalahan-kesalahan TNI yang terlalu banyak. Cawe-cawe gitu ya, terus nanti dimarahin gitu. Sebetulnya yang salah itu adalah, malah benar adalah kalau di kita itu namanya kesalahan. Naruh orang itu. Kalau berfungsinya malah tidak bermasalah. Tetapi yang sekarang yang masih ingat kekayaannya, berfungsinya hilang. Kalau kita ada jalan-jalan kan banyak, tapi kekayaan masih jalan. Berfungsinya malah dia lagi. Yang penting adalah saya orang yang nggak percaya armed forces dimanapun di zaman kapanpun tidak berpolitik. Saya nggak percaya. Dari zaman Romawi, zaman Mongolia, zaman sekarang Amerika, itu yang Jenderal Westerstrom yang jadi Menteri Luar Negeri itu siapa? Baru meninggal ini. Nggak mungkin dia jadi Menteri Luar Negeri. Colin Powell. Nah, kalau kamu mungkin jadi menteri kalau tentara Amerika tidak berpolitik, tidak mungkin. Tentara Amerika loh berpolitik, punya sikap politik, bukan berpartai. Lawan, berpolitik sama berpartai dua hal yang berbeda. Kita menyalahkan berpartai yang sebetulnya nggak boleh, berpolitik malah yang nggak boleh. Jadi berpolitik itu harus. Tentara tidak berpolitik bingung. Tentara harus netral, bagaimana netral? Nggak tahu, mungkin Pak Samsul tahu netral. Itu yang menurut saya, karena Cina pun hari ini, berarti dia punya problem internal juga. Bukan mereka tidak ada mau pecah. Kenapa sampai hari ini Taiwan itu tetap dianggap Cina oleh RRC, padahal dari segi ekonomi investor asing terbesar di China itu Taiwan. Jadi secara ekonomi sudah akui Taiwan itu bukan Cina. Tapi secara politik kenapa tidak mengakui? Karena Taiwan juga satu-satunya yang mau merdeka, banyak lagi yang mau merdeka. Bagaimana mereka mengatasi Cina itu? People Liberation Army alatnya, yang menjaga pertahanan itu bukan pakai politik, People Liberation Army. Kita punya TNI yang bagus, dikandangin semua masuk barang. Ini ada apa ini? Ini termasuk kesalahan dari Undang-Undang Dasar 2005 menyebabkan yang perlu kita nggak urusin, yang nggak perlu kita urusin. Itu barangkali sedikit menambahkan dari kacamata. Ini penting ya dari Pak Mojo, Pak Syamsir tadi bisa mengutip istilah beliau. TNI dan keluarga besar TNI merasa dikucilkan. Istilah itu ya. Dan apa yang terjadi dengan penerapan Undang-Undang Dasar 2002 dan turunannya itu juga bersifat dan berfungsi depolitisasi TNI. Yang dalam konteks
kenegaraan kebangsaan Indonesia itu tidak positif. Melihat besarnya peran tentara nasional Indonesia, khususnya di dalam menjaga, mengawal kemerdekaan Indonesia, maka politik TNI adalah politik kenegaraan, kebangsaan, dan kerakyatan. Tidak mungkin tidak berpolitik seperti itu. Maka oleh karena itu, dengan penerapan Undang-Undang Dasar 2002 yang istilah saya depolitisasi TNI, ini buruk bagi Indonesia dan memungkinkan pihak-pihak lain yang ingin merongrong dan apalagi menjarah kekayaan Indonesia yang begitu besar. TNI seperti ditutup mulutnya, dikunci langkahnya untuk melakukan politik kenegaraan, kebangsaan, dan kerakyatan. Padahal itulah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Maka kira-kira pesan tersuruh dari Jenderal Purnawirawan dan Ketua Umum FKPPI, keluarga besar TNI dan TNI baik yang aktif dan sudah non-aktif akan mendukung gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Meminta Mbak Tifa, walaupun tadi membaca pernyataan dan Mas Adian menambahkan atau apa saja yang ingin ditambahkan, cuma hasil penelusuran ke semua sekolah di Australia nggak usah di sini. Kalau wartawan mau ditanya di luar konferensi pers boleh. Karena saya baca di media luar biasa sampai ke Australia mencari sebuah sekolah, ternyata sudah cukup. Tapi jangan di sini, di luar ini nanti. Tapi ada nggak kaitan dengan isu konferensi presiden? Beliau presidium juga mewakili kalangan. Kalau dikaitkan dengan hal tersebut, ini adalah salah satu wujud dari realisasi atau kebablasan. Karena sebenarnya kalau saya pernah seorang dokter, jadi saya ingin menyoroti bahwa dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang sampai implementasinya sampai dengan hari ini, itu membawa implikasi yang luar biasa negatif terhadap kondisi kesehatan bangsa Indonesia. Akibat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang merupakan produk salah satu berbahaya dari Undang-Undang Dasar 2002. Kenapa? Karena kesehatan menjadi dikapitalisasi luar biasa. Dan kebebasan manusia itu menjadi tidak lagi dimiliki. Karena nanti apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 itu sudah diimplementasikan pada seluruh aspek pelayanan kesehatan, termasuk manusia-manusianya, baik yang menjadi pelaku kesehatan maupun manusia-manusianya menjadi subjek ataupun objek dari Undang-Undang Kesehatan itu, yang saat ini belum semuanya dilaksanakan pasal-pasalnya, itu akan semakin terlihat betapa buruknya Undang-Undang Dasar 2002 itu. Seperti contoh, tanpa pemberitahuan, tanpa informasi yang memadai, bahkan mungkin juga DPR pun tidak tahu, Indonesia melalui Presiden berinisiatif bersama dengan Amerika Serikat mendukung pelaksanaan pandemic treaty. Bahkan setelah kami telusuri, yang mengusung dan mendukung pandemic treaty itu lahir dan kemudian disepakati menjadi undang-undang yang berlaku di seluruh anggota WHO, itu ternyata Indonesia. Dan ini Sponsor. itu adalah penunjukan penjauhan turunan dari Undang-Undang Kesehatan 2023. Saya contohkan, karena pandemi treaty itu nanti akan berlaku bulan Desember 2023. Ada waktu 1-2 minggu buat kita untuk menggagalkan pandemi treaty itu. Karena ini sangat penting. Apabila nanti disepakati, maka pilihannya hanya 2.
kita harus mengikuti secara bulat atau kita harus keluar dari WHO. Nah, hal yang sangat penting ini tidak dikomunikasikan. Bahkan saya ragu apakah Komisi 9 DPR itu memahami persis tentang pandemic treaty itu dan dampak dari pelaksananya nanti. Saya contohkan, misalnya di dalam pandemic treaty itu, yang juga pasal-pasal pandemic treaty itu ada di Undang-Undang Kesehatan 2023 yang merupakan anak dari Undang-Undang Dasar 2002. Misalnya di dalam suatu wilayahnya tidak usah besar saja, wilayah kecil saja. Kemudian ternyata terjadi kejadian luar biasa, wabah kecil saja. Maka di situ seluruh peraturan yang berkaitan dengan wabah, dengan epidemi yang sudah dibuat oleh WHO harus dilaksanakan. Misalnya WHO mengatakan semua penduduk harus dikunci, maka semua harus dikunci tanpa terkecuali. Semua penduduk harus misalnya ada inisiatif dari penduduk untuk menggunakan obat-obat tradisional misalnya, lalu WHO mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh, dan hukumannya adalah pidana. Jadi seperti itu baru satu contoh. Baru satu contoh dari sekian ratus pasal-pasal yang ada di dalam pandemic treaty. Dan itu sudah masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 yang sama seperti Habib Asyatid tadi sampaikan. Sampai dengan hari ini kami para dokter tidak tahu yang mana Undang-Undang Kesehatan 2023 itu. Kami berdebat terus. Berapa halaman Undang-Undang Kesehatan 2023? Ada yang menyebutkan 479, ada yang menyebutkan 458, seperti itu. Jadi ini dibuat begitu ngambang. Sementara di depan mata ada pandemic treaty. Artinya apa? Penerapan Undang-Undang Dasar 2002 ke Undang-Undang Kesehatan maupun Omnibus itu sama, membuat kita kehilangan hak kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai manusia yang sangat diakomodir di Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kemudian menjadi milik dari undang-undang yang nanti akan diberlakukan, dan semuanya itu akan kehilangan otoritas terhadap diri sendiri. Itu yang menjadi sorotan dari saya. Dan menurut saya adalah pada waktu sebelum kita konferensi pers, kita meeting di presidium, sempat kita berdebat apakah kita dengan mengingat kegentingan situasi. Dan kegentingan situasi itu multidimensi, bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi dari segala aspek sosial, politik, dan sebagainya. Itu kami sebetulnya ingin sekali menyegerakan, untuk kembali ke Undang-Undang 45, tapi kita sepakat untuk menghormati prosedur demokrasi yang berlaku, walaupun sebetulnya kita milu ya, karena kita juga sudah bisa memprediksi apa yang terjadi pada saat pemilu ke depan, produk apa yang dihasilkan pada pemilu itu, dan apakah kita bisa berjuang. Tapi kita pun sudah sepakat bahwa kita akan berjuang, walaupun butuh waktu bertahun-tahun, itu begitu ya. Tapi kita harus berjuang untuk mengembalikan Indonesia kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi Bapak Jenderal Samsi sampaikan, sebetulnya Undang-Undang Dasar 2002 itu sisa dari yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu tinggal 11%. Artinya sebenarnya kalau kita sepakat bahwa Indonesia lahir 17 Agustus 1945 itu merupakan bayi kembar tiga. Negara Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itu merupakan suatu kesatuan. Jadi ketika sudah 78 tahun, ternyata kembar tiganya dihabisi tinggal 11%, artinya itu implikasinya bahwa negara Indonesia ini harus dipertanyakan kembali keutuhannya secara fundamental. Karena itu maka kami bersepakat akan melakukan segala daya, upaya, ikhtiar, doa untuk bisa mengembalikan negara Indonesia itu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Amin. Segala daya dan upaya, tapi bukan segala cara. To make it very. Terima kasih Mas Adian, juga Presidium.
Ya, rekan-rekan media muda, selamat siang ya. Jadi kalau kita kupas ke konferensi pers kita hari ini adalah bahwa kita ingin menegaskan pemilu dan pilpres silakan berjalan sesuai dengan agenda, dan ada berita baik bahwa malah salah satu peserta pilpres menurut walaupun media yang baru saya baca bahwa ada peserta yang menyoal akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu saya baca di berita. Mudah-mudahan benar, dan tentunya ada salah satu tujuan kita di mana kita harap pemerintahan yang baru dan MPR yang baru yang akan datang untuk membantu menyelamatkan bangsa dan negara kita dari Sabang sampai Merauke, karena apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak Ibu Presidium para senior bahwa kerusakan kita sudah mencapai kerusakan struktural. Kerusakan struktural itu adalah paling mendasar, paling parah ketika yang namanya undang-undang yang melahirkan produk-produk hukum, dan sekarang hukum itu menjadi tumpul karena undang-undang dasar yang dibuat mandul, sangat membuat ancaman bom waktu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan para pendiri bangsa, founder kita yang demikian bijaknya, begitu kuat moralnya, menyampaikan aspek-aspek yang paling mendasar buat kehidupan bangsa Indonesia kita, yang tinjauannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Bhinneka Tunggal Ika kita sudah dikoyak-koyak oleh berbagai kasus koruptif yang sangat, saya kira sekarang tertinggi di dunia, cara-cara manipulatif kekuasaan yang timbul akibat tidak mampunya hukum yang dibuat tumpul dengan membuat mandul Undang-Undang Dasar 1945 kita. Maka gerakan 45 ini adalah gerakan yang luhur, bukan semata-mata hanya percakapan diskusi biasa dan bersama-sama untuk mencoba menyampaikan aspirasi hanya karena perasaan pribadi, tapi jelas kami berkumpul karena gerakan 45 ini akan memiliki langkah-langkah hingga mungkin akan menyerahkan sebuah buku atau yang disebut buku putih atau buku apa saja menurut istilah Pak Adil kepada MPR yang akan datang sebelum bersidang untuk menyetujui kembalinya Undang Dasar 1945. Saya kira itu aja. Terima kasih. Saudara-saudara, dapat saya katakan bahwa G45 bukanlah gerakan yang berdasarkan pada romantisme sejarah. Semata-mata karena kita mengagungkan permufakatan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya ada Pancasila. Tapi juga gerakan ini tidak bersifat dan berdasarkan melankolisme disebut oleh Habib Sayuti. Tapi kalau bisa saya katakan inilah gerakan yang berdasarkan pada idealisme, pada cita-cita segenap seluruh bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan apa yang disebut dengan cita-cita nasional yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, the founding fathers and the founding mothers. Maka oleh karena itu, segera setelah ini kami ingin berdialog, berkomunikasi, termasuk dengan partai-partai politik, memungkinkan secara langsung, kalau tidak secara komunikasi tertulis, dan juga kepada ketiga pasangan capres-cawapres, bagaimana yang diusulkan oleh Jenderal Samsir Siregar nanti, dan bila perlu untuk yang kedua ini kita adakan pertemuan khusus. Kami menyampaikan pikiran secara tertulis, insya Allah lewat tadi disebut sebuah buku putih yang menjelaskan alasan, tujuan dari kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli itu dalam satu forum, dan di sana tergantung, dan kita minta kesediaan lewat saudara-saudara semua menyebarkan bahwa G45 akan mengundang ketiga pasangan presiden, capres dan cawapres
Terutama kita ingin tahu komitmen mereka kepada gerakan kami ini kembali ke Undang-Undang 1145 yang asli. Dan konferensi pers ini akan kita adakan secara berkala sekali setiap minggu. Mungkin yang ini yang berapa? Kedua. Ketiga kan ya? Yang pertama. Oh, termasuk deklarasi 3 kali. ya. Ini kali ketiga, kali keempat insya Allah minggu depan. Di tempat dan nanti akan kami sampaikan. Kami mohon kepada kawan-kawan pers untuk mendukung bila perlu bergabung. Betul. Bila perlu bergabung pada gerakan atau G45 ini, nanti Mas Tony Hashim Presidium Iya. yang meminangi komunikasi, dokumentasi dan publikasi, ya, itu akan bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara semua. Ini terus terang melihat Tony mau bicara figur-figur ini, ya, kami ini insya Allah sudah selesai dengan dunia. Nah, Ya, sudah selesai dengan dunia, Tony dong. kecuali kalau ada yang merasa masih belum, yang masih muda ya. Dr. Viva Ini ya. semata-mata untuk idealisme. Sudah. Dan sekali lagi, kalau karena ada gerakan lain, bahkan juga sudah membentuk Dewan Konstitusi, kami tidak bermusuhan. Kami tidak ingin berkonfrontasi. Kalau tidak ketemu di tengah, duduk. Ya, kami memiliki banyak persamaan walaupun ada perbedaan. Yang jelas kalau G45, karena di masyarakat ada kerancuan persepsi, kami menolak atau bahasa halusnya tidak bersetuju dengan pendekatan dekret presiden yang sekarang. Presiden ya, Insinyur Joko Widodo. Karena tidak punya kewenangan secara konstitusional. Tadi ada di secara konstitusi itu. Dan juga tidak melalui MPR sekarang. Nah, namun ya, dengan kearifan sebagai jalan damai, jalan tengah, kita silakan proses pemilu pilpres berjalan. Kalau ada kecurangan yang membawa kepada tidak hanya sengketa, silang sengketa, tapi pertentangan masyarakat, justru G45 mendapatkan momentumnya. Maka tolong kepada segenap rakyat Indonesia yang mau bergabung, ini saya pribadi menginginkan gerakan rakyat kepada organisasi-organisasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, silakan bergabung dengan membentuk kelompok pendukung G45. Kelompok pendukung G45. Saudara-saudara, karena waktu sudah masuk waktu asal bagi Muslim, nanti untuk doorstop, ya, itu saya minta Pak Edwin sama Pak Monco yang diwawancarai. Berdua beliau untuk doorstop, ganti-gantian. Yang kedua khusus Dr. Tifauzia Tiasuna, kalau mau doorstop khusus soal kunjungannya ke sebuah sekolah yang sudah tutup di Australia boleh itu. Nah, beliau itu. Ya, itu mau disebut di luar G45 boleh atau masih bagian dari G45. Kami ucapkan terima kasih dan mohon sekali ya, mungkin kalau nggak Senin, Selasa depan lagi. Nah, usahakan juga di tempat yang sama. Mungkin jam 1 kita awali makan siang walaupun dengan nasi bungkus. Yang ini tersedia silakan dibawa pulang. Atasannya berkat. Saya kirim ke Kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap presidium dan kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.